Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. David Eskom MCM SMkom, yang terhormat Ibu Idewa Ayu Eka Yuliani Eskom Mkom, yang terhormat Bapak Dr. Sandi Kosasi SEMM Mkom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan skripsi saya yang berjudul Penerapan Mobile Apps dengan Web Service untuk penyediaan layanan praktek dokter gigi. Latar belakang penelitian, salah satu bentuk teknologi informasi yang tepat dan dapat memberikan penyajian informasi yang lebih baik dengan bentuk penyajian yang lebih menarik adalah aplikasi website. Sangat disayangkan jika di zaman seperti sekarang ini masih ada yang belum memanfaatkan teknologi website, yang tentunya pasti akan sangat membantu, apalagi pada proses pelayanan kesehatan yang ada pada proyek penelitian saya, yaitu pada praktek dokter gigi milik Dr. Weni Herawati. Pada proses pelayanan pencatatan dan penyimpanan data pasien, praktek dokter gigi Weni Herawati belum menggunakan teknologi website, sehingga dalam proses pelayanan tersebut muncul beberapa kendala. Yang pertama yaitu pencatatan manual dan kesalahan data. Semua data dicatat dalam kertas dan buku oleh staf. Nah, proses pencatatan manual ini biasa saja menyebabkan kesalahan dalam pencatatan data dan informasi pasien, karena keterbatasan manusia dalam menghindari kesalahan. Selain itu, pencatatan data yang manual dalam buku seperti ini seringkali menyebabkan duplikasi data. Bisa saja data pasien tersebut tidak pernah datang dicatat dalam buku yang lainnya, sehingga data menjadi duplikasi. Lalu, kendala yang kedua itu keterbatasan aksesibilitas dan pencarian yang lambat. Ada kalanya dokter memerlukan akses ke rekam medis pasien untuk misalnya evaluasi terkait perawatan yang diberikan, ataupun untuk merencanakan perawatan yang diberikan ke depannya bagi pasien tersebut. Namun aksesnya menjadi lambat karena mereka harus mencari terlebih dahulu rekam medis yang tadinya sudah dicatat dalam kertas atau buku tersebut. Karena kan tumpukannya mungkin ada banyak, atau kertasnya mungkin sudah bercecer mungkin ke bagian sisi yang lain dari tempat penyimpanan berkas tersebut, sehingga perlu waktu untuk mencari data pasien tersebut. Nah, hal tersebut yang menyebabkan keterbatasan aksesibilitas dan pencarian yang lambat. Lalu kendala yang ketiga itu risiko kehilangan data dan kesulitan memberikan salinan medis. Nah, proses pencatatan data dalam kertas ataupun buku seperti ini tuh bisa saja menyebabkan risiko hilangnya data. Kenapa demikian? Karena dicatat dalam buku ataupun kertas yang disusun dalam ruang penyimpanan yang mungkin saja bisa tercecer ke berkas yang lain ataupun ke bagian posisi yang lain, jadi mungkin saja teracak hingga data-data tersebut bisa saja hilang, dan tentunya akan sulit ketika mungkin ada pasien yang memerlukan akses khusus ke rekam medisnya, mungkin untuk bahan apa, atau mungkin seperti misalnya pasien perlu akses ke rekam medisnya untuk dia berobat ke tempat lain apa, kan dia perlu rekam medis sebelumnya. Nah, ini biasanya pasien akan datang meminta salinan atas izin tempat dokter atau tempat praktik dia pemeriksaan sebelumnya, namun semuanya terkendala, jadi sulit untuk memberikan salinannya karena staf di sana akan mencari terlebih dahulu, belum lagi kalau carinya susah ataupun seperti yang tadi hilang atau mungkin tercecer. Nah, oleh karena itu dibutuhkan suatu teknologi informasi yang sekiranya bisa membantu proses pelayanan praktek dokter gigi ini, sehingga bisa meningkatkan kualitas pelayanan secara menyeluruh. Nah, salah satu yang menjadi saran adalah dengan penerapan aplikasi website dan aplikasi mobile dengan web service untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, di sini website dapat memberikan kemudahan dalam pengaksesan data dimanapun selama bisa terhubung ke internet. Karena pengaksesan aplikasi dan data itu dilakukan melalui browser. Nah, untuk website di sini akan dikembangkan menggunakan framework Vue.js. Nah, Vue.js ini digunakan untuk mengembangkan sebuah website yang interaktif karena sifatnya sendiri itu fleksibel dan mendukung pembuatan antarmuka yang interaktif. Nah, pesatnya perkembangan teknologi informasi menyebabkan penggunaan aplikasi mobile telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kita akan kembangkan juga aplikasi mobile, di mana nanti aplikasi mobile ini juga akan dikembangkan menggunakan React Native. React Native dipilih karena memiliki struktur kode yang simpel, mempunyai fitur live reload tanpa proses build. Jadi dia bisa langsung reload tanpa harus dibuild terlebih dahulu, sehingga menyebabkan proses pengembangan mobile itu menjadi lebih cepat. Lalu selanjutnya web service. Nah, web service di sini adalah sarana komunikasi data antara mesin satu dan mesin lainnya. Nah, web service itu bisa digunakan tidak hanya pada satu sistem, tapi juga bisa digunakan oleh sistem yang berbeda, dan dia juga memungkinkan pertukaran data antar aplikasi yang berbeda platform. Nah, di sini web service yang digunakan adalah RESTful API,
Dia mewakili arsitektur client server, di mana ketika klien mengirimkan permintaan pada server, maka server akan memprosesnya dan kemudian akan dikembalikan lagi berupa respon dalam bentuk data yang itu berupa format JSON ataupun XML. Nah, nanti aplikasi website ini nanti akan digunakan oleh staf ataupun dokter, di mana di dalamnya terdapat beberapa fitur seperti fitur data pasien yang nanti akan digunakan untuk mencatat semua tentang data diri pasien. Selanjutnya fitur rekam medis. Fitur rekam medis akan digunakan untuk mencatat rekam medis, yaitu keluhan, riwayat ataupun tindakan yang diberikan kepada pasien. Selanjutnya ada fitur jadwal janji temu, di mana nanti di sini staf bisa menjadwalkan pertemuan untuk pasien yang mungkin perlu penanganan lebih lanjut dalam jangka waktu mungkin seminggu lagi atau beberapa hari ke depannya. Jadi staf bisa buatkan jadwal untuk pertemuan antara dokter dan pasien tersebut. Nah, selanjutnya jadwal tersebut akan terkonek juga dengan fitur notifikasi. Jadi fitur notifikasi ini nanti akan muncul dan mengingatkan kepada staf atau dokter bahwa tanggal sekian udah ada dijadwalkan untuk proses pemeriksaan kembali kepada pasien ini. Lalu selanjutnya dalam ada fitur data obat, di mana data obat di sini kan terkait data-data obat yang ada di tempat praktek, dan di situ juga data obat tersebut bisa untuk membuatkan seperti resep, mungkin ada resep obat yang perlu diberi oleh pasien di tempat lain, jadi bisa dibuat melalui fitur data obat tersebut. Lalu terakhir ada fitur laporan. Nah, fitur laporan sini bisa digunakan oleh staf atau dokter untuk melihat misalnya dalam 5 hari atau 1 minggu atau mungkin dalam 1 bulan tuh pasien ada berapa pasien yang datang, ataupun apa yang paling banyak dilakukan oleh pasien yang datang itu apa, pemeriksaan apa, keluhan apa. Nah, selanjutnya pada aplikasi mobile itu akan difungsikan oleh pasien. Jadi pasien yang sudah mendownload aplikasinya dan mendaftarkan diri pada aplikasi tersebut bisa menggunakan aplikasi mobile ini. Nah, untuk gunaan seperti fitur akses rekam medis. Nah, di sini pasien bisa mengakses rekam medis pribadinya, jadi dia tidak harus lagi untuk menunggu lama, menunggu staf mencari akses rekam medisnya lama. Jadi tinggal dari aplikasi ini pasien bisa mengakses rekam medisnya sendiri. Lalu ada juga fitur notifikasi pada aplikasi mobile ini. Jadi fitur notifikasi ini adalah dari yang dibuat pada fitur jadwal janji temu pada halaman website yang digunakan oleh staf tadi. Jadi kalau staf membuatkan jadwal janji temu dengan pasien tersebut, maka fitur notifikasi juga akan muncul pada aplikasi mobile yang ada di handphone milik pasien tersebut. Jadi pasien tidak lupa misalnya tanggal sekian sudah dijadwalkan akan datang pemeriksaan lanjutan. Jadi ketika ada notifikasi ini dia akan ingat lagi. Jadi tidak terjadinya misalnya pemeriksaan yang batal atau apa. Lalu selanjutnya ada web service. Web service berbasis RESTful API akan dibangun menggunakan Node.js. Nah, Node.js adalah platform yang memungkinkan untuk menjalankan kode JavaScript di sisi server, yang dimana akan menghubungkan aplikasi mobile dengan aplikasi web dan memberikan akses kepada admin untuk mengelola seperti data pengguna dari aplikasi mobile atau website ini tadi dan fungsionalitas sistem. Lalu rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana menerapkan teknologi mobile apps dengan web service untuk penyediaan layanan traffic dokter gigi. Batasan masalah penelitian, penelitian ini hanya berfokus pada penerapan mobile apps dan web service untuk penyediaan layanan traffic dokter gigi. Lalu penelitian ini tidak membahas mengenai pembayaran karena pembayaran masih dilakukan langsung di kasir. Lalu tujuan penelitian adalah mengembangkan sistem yang dapat memudahkan pasien dalam mengakses layanan traffic dokter gigi melalui mobile apps, mempermudah staf medis dan dokter dalam mengelola data pasien melalui platform web, dan mengintegrasikan keduanya melalui layanan web service untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan kesehatan di praktik dokter gigi. Lalu manfaat penelitiannya dapat menambah pemahaman dan pengalaman dalam pengembangan aplikasi website berbasis mobile apps dengan web service serta memberikan manfaat khususnya pada pelayanan dokter gigi. Diharapkan mampu meningkatkan efisiensi administrasi, memberikan kemudahan dalam pengolahan data dan pelayanan pasien yang dapat mengurangi kesalahan administrasi dan peningkatan kualitas perawatan kesehatan gigi. Diharapkan mampu memberikan akses yang lebih baik kepada informasi medis pribadi pasien serta notifikasi ketika ada penjadwalan semisal adanya pemeriksaan lanjutan dan bisa diakses melalui perangkat mobile. Lalu metodologi penelitian. Untuk penelitian di sini adalah studi kasus. Metode penelitian yang digunakan adalah Design Science Research Method. Metode pengembangan perangkat lunaknya menggunakan metode Agile dengan pendekatan Extreme Programming. Dan metode pengujiannya itu white box testing dengan model basic pace. Sekian presentasi saya, terima kasih.